Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sifa Aulia Rahma, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis semester 5 dari program studi Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk badan usaha dan hak kekayaan intelektual. Bentuk badan usaha dan hak kekayaan intelektual. Badan usaha. Badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi. Di Indonesia ada banyak bentuk badan usaha yang sering kita temui seperti PT, Perum, atau CV. Namun selain itu masih ada banyak bentuk badan usaha lainnya yang perlu kita ketahui. Badan usaha berdasarkan modal. Badan usaha milik negara atau BUMN di mana pemilik modalnya adalah pemerintah atau negara. Badan usaha milik swasta atau BUMS yaitu modal perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini bisa berupa swasta nasional dan pihak asing. Badan usaha milik daerah atau BUMD yaitu kepemilikan usaha dan modalnya berada di tangan pemerintah daerah. Badan usaha campuran yaitu usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan juga swasta. Badan usaha berdasarkan kegiatan. Ekstraktif adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan apa yang tersedia di alam seperti hasil hutan, hasil laut, dan lain-lain. Agraris yaitu kegiatan usaha yang berhubungan pertanian. Perdagangan yaitu kegiatan usaha jual beli suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya perdagangan beras yang dilakukan oleh seorang penghasil padi. Industri yaitu kegiatan mengolah bahan benolong menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya sepatu, pakaian, dan sebagainya. Jasa adalah kegiatan usaha yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain-lain. Badan usaha berdasarkan wilayah negara. Penanaman modal dalam negeri, di mana kepemilikan modal usaha berada di tangan masyarakat negara sendiri. Penanaman modal asing yaitu perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang, sehingga pemiliknya bertanggung jawab secara penuh atas semua kegiatan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Selain bertanggung jawab atas kegiatan, pemilik juga bertanggung jawab atas resiko bisnisnya. Termasuk perusahaan perseorangan biasanya adalah usaha laundry, UMKM, rumah makan, dan lain-lain. Perseroan komanditer. CV adalah bentuk kerjasama usaha antara dua pihak di mana salah satu pihak hanya memberikan modal dan pihak lainnya bertanggung jawab mengelola dan mengatur modal yang ada. Adapun tanggung jawab pada CV terbatas, hanya sebatas modal yang disetorkan saja. Pihak yang mengelola dinamakan sekutu aktif, sementara pihak yang modal disebut sekutu pasif. Firma merupakan badan usaha kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan nama bersama. Berbeda dengan CV, tanggung jawab dalam firma dari masing-masing batas. Meskipun terdapat kesatuan nama dalam usahanya, tapi firma bukanlah badan hukum. Perseroan terbatas atau PT. PT adalah salah satu bentuk badan usaha yang dilandasi badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, serta melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dalam sah. Dalam PT, modal berupa saham dapat diperjualbelikan sesuai perjanjian sehingga pihak pemilik modal terbanyak dalam usaha dapat selalu berganti seiring jika terdapat transaksi jual beli saham. Singkatnya, pemilik pun permanen tergantung dari kepemilikan modalnya. Perseroan terbatas negara atau persero. Persero adalah badan usaha milik negara yang kepemilikan modalnya terbagi atas saham. Sama seperti perusahaan pada umumnya, persero didirikan untungan sebesar-besarnya. Namun kepemilikan saham persero sebagian besar harus dimiliki oleh negara sehingga batas minimal yakni 50. Umumnya persero dikenal dengan sebutan BUMN. Contoh persero antara lain PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan lain-lain. Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekumpulan orang demi kepentingan bersama.
Koperasi didirikan dengan melandaskan prinsip atau kekeluargaan dan bertujuan untuk menambah kegiatan ekonomi pada tingkat lapisan bawah. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang memiliki tujuan untuk kegiatan sosial, bukan untuk mencari keuntungan, sehingga kekayaan dalam yayasan dipisahkan. Umumnya yayasan di Indonesia bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya Yayasan Panti Jompo, Yayasan Panti Sosial, Yayasan Panti Asuhan, dan lainnya. Pajak ke badan usaha. Berbicara mengenai badan usaha, tidak terlepas dari pajak yang dikenakan terhadapnya. Usaha termasuk salah satu subjek pajak, serta menjadi wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Pada dasarnya, seluruh bentuk badan usaha berkewajiban membayar pajak ketika sudah memiliki nomor registrasi wajib pajak atau NPWP. Namun, jenis pajak yang akan dikenakan dapat berbeda, tergantung besar skala usaha, besar penghasilan atau omset, dan jenis kegiatannya. Pajak yang dikenakan pada badan usaha. Pajak penghasilan. Badan usaha yang memiliki penghasilan tentu akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Terdapat beberapa jenis PPh yang dikenakan pada badan usaha, antara lain PPh pasal 21, yakni pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Secara sederhana, badan usaha memotong PPh ini dari gaji karyawannya, menghitungnya, menyetorkannya, dan melaporkannya tiap bulan ke pemerintah. PPh pasal 22, yakni bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang berkaitan dengan perdagangan ekspor dan impor barang. PPh pasal 23, yakni pajak yang akan dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 15, yakni pajak penghasilan yang dikenakan dari wajib pajak yang bergerak di industri pelayanan, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Pajak yang dikenakan pada badan usaha. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Sederhananya, PPN adalah pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli, yang mana pihak penjual umumnya memungut pajak tersebut dari pihak pembeli. Badan usaha juga dikenakan PPN, namun dengan ketentuan sudah menjadi PKP dan omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar per tahun. Pajak yang dikenakan pada badan usaha. Pajak penjualan barang mewah. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang yang dianggap bukan sebagai barang kebutuhan pokok dan dikonsumsi masyarakat tertentu. Umumnya adalah masyarakat berpenghasilan tinggi. PPNBM dikenakan atas transaksi barang yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. HKI atau hak kekayaan intelektual. HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLSST. Istilah HKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemah dari Intellectual Property Rights atau IPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Rights sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan keintelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. HKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu, diperlukan tujuan penerapan HKI. Tujuan dari penerapan HKI yang pertama, antisipasi kemungkinan pelanggaran HKI milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual.
ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Macam-macam hak lain yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptanya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua adalah hak kekayaan industri, meliputi A. Paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa proses hasil produksi, penyempurnaan, pengembangan proses, penyempurnaan, dan pengembangan hasil produk. B. Merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang atau jasa tentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Terdapat beberapa merek yang biasa digunakan. Yang pertama, merek dagangan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terendam merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara untuk menggunakannya. C. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, ikan kesan estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. D. Desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu. Buah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. E. Rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang diketahui oleh umum di bidang dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. F. Indikasi geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi dari dua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Prinsip-prinsip HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual atau HKI adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual beras kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberuntungkan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kepemilikan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. 3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan, memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat adalah prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga yang adil diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan kasih itu dan masyarakat atau lingkungan. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113 Ayat 1 menyebutkan seseorang yang terbukti melanggar hak cipta dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 100 juta. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.